Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggung politik tak lagi menjadi arena yang anak muda hindari. KPU verifikasi, muda-mudi mendominasi. Tercatat bahkan 52% pemilih muda dan 14% caleg muda DPR RI. Keterlibatan anak muda ini harus disambut dengan tangan terbuka dan riang gembira. Namun, keterlibatan ini menjadi tanda tanya. Sebenarnya apa yang mereka cari? Apa karena asa dan cita-cita orientatif? Atau justru cari kerja dan cari dana pragmatik? Inilah ruang kosong spesial pemilu anak muda dan politik. Selanjutnya ada keynote sebentar dari Ketua PC PMI Jakarta Timur. Kami persilakan sahabat Anda waktu dan tempat untuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati hadir di sini tentu sebagai bintang tamu yang akan menempati proses podcast kita pada malam hari ini. Sudah hadir Al-Hadid dari Partai Golkar nomor urut 7. Tidak lupa juga yang saya banggakan hadir MC sekaligus host yang nantinya juga ikut memandu perjalanan proses ini. Yang saya banggakan juga seluruh sahabat-sahabat yang hari ini ikut andil mendedikasikan diri dalam hal proses podcast Ruang Kosong edisi spesial pemilu tahun 2024. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya sudah mau melibatkan diri dalam proses ini. Semoga apa yang kita dedikasikan untuk organisasi tentu juga nanti akan memberikan manfaat tentu untuk masing-masing pribadi sahabat-sahabat sekalian. Sederhana sahabat-sahabat yang ingin saya sampaikan, tidak banyak yang pasti. Saya cuma mau menyampaikan bahwa sengaja pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jakarta Timur mengusung kegiatan podcast Ruang Kosong spesial pemilu, di mana kami berharap sebetulnya tidak lain dan tidak bukan sama-sama untuk memberikan informasi sekaligus juga mencerdaskan anak bangsa. Bagaimanapun regenerasi di dalam organisasi, kemudian di ruang kehidupan ini kan mesti harus terus berlanjut. Nah, persoalannya adalah hari ini kalau kita melihat ya, saya sudah beberapa kali survei katakan kepada pemilih pemula misalnya. Pemilih pemula tuh adanya di mana? Pemilih pemula tuh adanya kan di sekolah-sekolah yang kira-kira mereka berusia 17 tahun, atau mungkin kalau di tingkatan kuliah dia baru sampai di semester 3 atau mungkin semester 5. Nah, sebagai pemilih pemula seringkali kita pada posisi yang kira-kira bimbang, ragu ketika mau menentukan satu pilihan. Dalam hal ini adalah anggota legislatif. Mengapa kemudian bingung? Nah, persoalannya adalah karena ketidaktahuan pemilih pemula untuk menentukan calon pemimpinnya di masa mendatang. Kalau kita melihat hari ini kan yang paling banyak untuk push secara terus menerus ya, itu kan cuma bursa di masing-masing capres atau mungkin cawapres nomor urut 1, 2, 3. Pemberitaan-pemberitaan di media sosial, di media mainstream, di televisi, semua hanya mengangkat isu-isu mengenai tentang capres dan cawapres. Nah, seringkali itu dilupakan di ruang-ruang legislatif. Artinya
dalam hal ini pengurus cabang PMI Jawa Timur sengaja untuk kemudian memberikan ruang untuk teman-teman calon anggota legislatif tentu yang dia bertarung ya, berkonsentrasi fokus di wilayah Jakarta Timur. Harapannya nanti pemilih pemuda minimal di Jakarta Timur ini sudah tidak bingung lagi ketika mau menentukan pilihan. Nah, bagaimana cara untuk menentukan pilihan itu? Paling tidak kan kita juga harus mengetahui visi, misi, cita-cita, wacana yang kemudian mau digagas oleh masing-masing calon anggota legislatif. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melihat itu? Nah, saksikan selanjutnya dan seterusnya di podcast Ruang Kosong Spesial Pemilu 2024 PC PMI Jakarta Timur. Ya, mudah-mudahan kota sahabat-sahabat, waktu sahabat-sahabat ini juga tidak menjadi pengorbanan yang sia-sia, karena paling tidak minimal sahabat-sahabat nanti bisa mengenal, bisa mengetahui, sekaligus juga memperdalam ya kan apa yang kemudian digagas oleh masing-masing caleg-caleg di Jakarta Timur ya kan. Nanti lebih lanjut akan dipresentasikan oleh calegnya yang akan dimoderator oleh sahabat Royhan. Saya kira itu sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah berkenan melibatkan diri di dalam Ruang Kosong edisi spesial pemilu 2024. Saya kembalikan ke moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi keyakinan dari ketua kita PCPMI Jatim. Terima kasih, semoga niat mulia kita ini menjadi ladang amal kita di akhirat kelak. Lanjut ke acara primer, yakni podcast Ruang Kosong edisi pemilu dengan narasumber kita yang kami banggakan, Bang Adi, nomor urut 7 Dapil 5 dari fraksi Golkar. Bang Adi, boleh masuk ke sesi acara, Bang Adi. Siap. Assalamualaikum sahabat Roy. Waalaikumsalam Bang Adit, terima kasih banyak Bang Adit sebelumnya sudah hadir di acara kecil kami. Bang Adit, Agak minggir sedikit biar kelihatan. Jangan nyampe uang. Nah, ruang kosong Ruang Kosong spesial pemilu. Kelihatan ya, masih kelihatan ya di live ya. Oke, sip. Bang Adit bisa ceritakan terlebih dahulu Bang Adit pengalaman Bang Adit secara personal gitu Siap. sebelum Siap. ikut caleg seperti itu. Oke. Jadi kita cerita sebentar ya sahabat Roy ya. Jadi perkenalkan teman-teman semua, sahabat caleg PMI Jakarta Timur. Nama gua Al Hadid, usia gua 33 tahun. Gua bertempat tinggal di Kramat Jati. Saat ini gua sebagai calon anggota legislatif DKI Jakarta untuk DPRD dari Dapil 5 yang mencakup Kramat Jati, Duren Sawit dan Jatinegara. Jadi 3 kecamatan aja. 3 kecamatan aja gitu. Dan gue saat ini berdomisili di Kampung Kramat Jati. Profesi gue saat ini sebagai pengusaha. Pengusaha Bang Sebagai Adit. pengusaha. Apa yang dapat Jadi, dilakukan Bang Adit? Jadi balik lagi kalau kita masalah politik atau masalah sosial, sebenarnya kita bicara masalah sosial dulu. Kita tarik lagi ke tahun 2020 bro. Jadi saat itu ini pengalaman pribadi gue. Saat itu waktu itu pas COVID lagi tinggi-tingginya. Oh iya. COVID lagi tinggi-tingginya 2020. Saat itu banyaklah masalah-masalah yang terjadi. Banyak saudara kita yang kehilangan pekerjaan, banyak teman-teman kita yang dagangannya sepi, nggak laku, harus tutup dan lain sebagainya. Banyak juga bansos dari pemerintah yang tidak tepat sasaran. Dan itu gua rasakan sendiri bro. Di lingkungan sekitar kita, lingkungan terkecil kita di Kelurahan Duku itu banyak terjadi di mana warga yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan. Sedangkan saya nih, gua pribadi yang insya Allah tidak membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah, malah dapat bro. Artinya di sini ada ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Jadi dari sini daripada gua marah-marah nggak jelas sama pemerintah, daripada gua mengutuk, jadi mending gua berbuat sesuatu. Di situ gua kumpulin teman-teman, kita bikin sebuah yayasan untuk membantu warga-warga yang terdampak COVID. Yayasan ini namanya Al Hadid Center.
Al Hadid Center. Nah, ini sebuah yayasan yang gue dirikan non profit untuk membantu warga-warga yang membutuhkan. Waktu itu fokus di COVID kita memang. Kita kumpulin waktu itu alhamdulillah dapat 1000 paket sembako untuk bantuan sosial. 1000 paket bantuan sosial untuk kita bagi-bagikan ke saudara-saudara kita yang tidak kebagian tuh bantuan dari pemerintah. Artinya ada entahlah apa yang terjadi. Jadi kita bagikan ke mereka. Selain itu juga kita punya ambulan gratis. Ambulan gratis, kain kafan gratis beserta paketnya. Lalu juga ada pemandian jenazah gratis. Nah, waktu itu juga pas lagi susah-susahnya kita kan gitu. Jadi kasihan nggak punya pekerjaan tapi ada anggota keluarganya yang meninggal, susah dapat ambulan dan lain sebagainya. Di situ kita sediakan. Di situ kita masuk. Ini program yayasan sosial sampai sekarang. Sebelum kita ada niat masuk ke politik loh. Sebelum kita ada niat masuk ke politik. Jadi alhamdulillah kita jalan di sosial sudah jalan setahun 2 tahun. Ketemulah kita dengan Ketua Golkar Jakarta Timur, Ketua Golkar Jakarta Timur, Bapak Haji Taufik Azhar. Kita kebetulan ada relasi sama beliau, satu majelis taklim sama beliau. Jadi diajaklah saya masuk ke politik karena beliau melihat ada potensi dalam diri saya. Karena saya anak muda, masih muda, pengusaha, punya jiwa sosial, diajaklah saya. Al Hadid, kamu masuk politik. Kita membutuhkan banyak anak-anak muda yang mau berjuang buat sosial kayak kamu. Jadi kamu bisa berjuang untuk masyarakat lewat jalur politik. Nah, alhamdulillah saya terima tuh pinangannya. Bismillah aja deh gitu kan. Pada awalnya saya nggak nyangka bakal nyalek di 2024 ini. Saya sebenarnya dirinya mah buat 2029 lah. Saya belajar dulu lah di politik kan. Makanya ya udah akhirnya jalan kita berproses di politik. Saya juga alhamdulillah terpilih jadi ketua KNPI Jakarta Timur di tahun 2022. Karena saya udah banyak aktif, saya juga aktif di Pemuda Pancasila juga, di PP juga, di MKGR juga. MKGR itu ormasnya Golkar, ormas pendirinya Golkar. Jadi kita aktif di situ, kita terpilih menjadi ketua KNPI sehingga kita bisa lebih membantu banyak orang lagi lewat KNPI, terutama di pemudanya nih. Karena pemuda sangat butuh, orang-orang anak-anak muda sangat butuh ruang-ruang dialog, ruang-ruang diskusi gimana supaya aspirasi kita bisa tersampaikan ke pemerintah. Balik lagi ke yayasan, balik lagi ke politik. Alhamdulillah saya 2024 dapat nih peluang buat nyalek di 2024. Alhamdulillah. Jadi dapat nomornya nomor 7. Ya, nomornya nomor 7 karena nomor 7. Partainya nomor 4. Partai nomor 4. Nomor 4, calegnya nomor 7. Caleg nomor 7. Dari dapil 5. Dapil 5. Jangan bingung aja ditukar-tukar nih. Iya. Sebenarnya ditukar-tukar nih soalnya nih. Ya. Nanti ada yang dapil 7, dapil 4 nih. Jadi dapilnya 5, partainya nomor 4, calegnya nomor 7. Mungkin anak-anak muda, teman-teman muda pasti pada bingung lah, pasti masih pada bingung ya. Karena banyak banget sekarang baliho-baliho caleg yang bertebaran kan, luar biasa. Tiap pengkolan, tiap tiang listrik nggak lepas dari baliho caleg. Terkadang kita bingung nih kan, siapa yang harus kita pilih, siapa yang harus kita percayakan suaranya kepadanya kan gitu. Jadi balik lagi itu kembali ke kita pribadi sebagai anak muda. Kita anak muda punya kemewahan berupa gadget, sosial media. Kita melek masalah sosial media. Ayo kita cari gitu lewat sosial media. Siapa kira-kira caleg yang dia sudah ada track recordnya di masyarakat, sudah membantu masyarakat bahkan sebelum dia jadi. Bagaimana visi misi dia, bagaimana dia ketika berinteraksi di masyarakat. Gitu. Jadi kita harus kenali calon kita. Jangan cuma asal dia ganteng, dia cantik kan di balihonya, atau nggak balihonya ada di mana-mana, tiap pengkolan ada. Gitu. Jangan soal itu, atau jangan soal minyak seliter 2 liter atau beras sekilo 2 kilo, jangan. Siraman rupiah gitu. Dan gue yakin hampir semua caleg melakukan hal itu. Tapi sekali lagi teman-teman ya, jangan mau dibodohi oleh politik uang. Ya, itu bahaya. Politik uang bahaya. Jadi itu nggak bikin masyarakat kita pintar. Jadi jangan mau dibodohi oleh politik uang. Kalau ini Bang Hadid, motivasi Bang Hadid buat ikut atau menjadi caleg Bang Hadid? Motivasi gue sebenarnya pengen bantu orang aja bro, pengen bantu warga aja.
Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ah. Itu yang sangat gue pegang gitu. Jadi kalau masalah materi, alhamdulillah kita sudah mencapai apa yang secara duniawi ya, Iya. sudah mencapai lah insya Allah. Tapi di situ gue menemukan kekosongan di hati gue gitu. Udah nih gini aja nih gitu Iya, ya. iya. Gini aja nih, apa yang bisa gue lakukan supaya gue bisa lebih bermanfaat buat orang lain gitu loh. Jadi disitulah ya dari mulai bantu orang lewat yayasan sosial. Oh gue ngerasanya enak ya bisa bantu orang deh ya. Gue ngerasanya oh ini nih jalan gue di sini nih gitu. Jalan gue di sini nih. Gue bisa dengan bantu warga. Gue merasa full bro hati gue. Enak gitu di hati gitu kalau kita bisa bantu orang lewat yayasan sosial. Tapi kalau lewat yayasan doang bro, paling banyak yang bisa gue bantu satu kecamatan. Kalau lebih dari itu bangkrut gue. Karena banyak banget bro orangnya. Satu kecamatan di Keramat Jati itu aja ada 280.000 orang. Kalau setiap orang ini kita kasih, iya banyak banget bro. Makanya kita butuh bertarung atau maju lewat jalur politik. Karena lewat politik kita bisa menentukan anggaran, ya kan? Kita bisa menentukan anggaran, kita bisa mengawasi pemerintahan itu kan, mengawasi, kita bisa membuat undang-undang yang lebih pro rakyat. Regulasi. Ya. Regulasi kita bisa buat untuk lebih pro rakyat. Gitu. Jadi itulah alasan gue mau tarung di politik, buat bantu warga lebih banyak lagi. Tapi gini Bang Adi, kadang-kadang orang kalau udah jadi nih maaf nih Bang Adi, Ya. suka lupa Iya. sama kulitnya gitu. Ya. Ya kan, minta kursi kadang-kadang nih orang pas jadi Yes. malah lupa baca Yes. lihat kursi. Yes. Yes. Kira-kira Yes. apa yang bisa menggaransi Bang Adi untuk tidak lupa terhadap tahun makan itu? Jadi ini juga menjadi salah satu apa ya keresahan. Iya. Keresahan. Ketika gue turun di bawah, ketika gue turun di masyarakat, gue ngobrol sama masyarakat, gue menemukan keresahan ini bro. Jangan-jangan bapak kayak yang udah nih, Iya. lupa kan? Apa yang bisa membuat bapak ingat lagi sama kita? Makanya sekali lagi bapak ibu, kenapa Pak Calegnya bisa lupa sama bapak ibu? Karena bapak ibu sudah dibeli. Biasanya begitu bro. Caleg yang lupa sama warganya biasanya dia udah beli putus. Oke. Iya, udah beli putus, udah istilahnya dibeli suara itu. Iya, iya. Karena dia sudah merasa membeli suara, dia tidak ada tanggung jawab lagi buat kunjungin warganya, buat ngurusin warga. Karena kita udah beli putus, sudah lunas ini barang gitu. Iya, kan. iya. Nah makanya itu, gua sangat menghindari yang namanya money politik, supaya gua ada utang budi ke warga. Warga sudah milih gua loh, dia nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih, tapi dia bisa percaya sama gua. Dia bisa milih gua. Ini ya jadi tanggung jawab moral gua. Ini jadi tanggung jawab moral gua. Jadi ya mau nggak mau gua harus kembalikan tanggung jawab itu. Gua harus amanah. Gua harus membantu warga yang sudah memilih gua. Yang sudah memilih baik yang nggak memilih juga. Kita harus tetap bantu. Selama dia warga Jakarta. Gitu. Jadi itulah gitu. Jadi balik lagi masalah caleg. Kita lihat caleg itu, misalkan caleg itu sudah berbuat dari sebelum dia mau nyalek, dia sudah punya yayasan, dia sudah membantu orang, sebelum dia nyalek dia sudah berbuat, itu hampir 70% atau 80% dipastikan dia pasti akan berbuat seperti itu lagi. Karena dia sudah berbuat dari dalam hatinya dia, tanpa maksud embel-embel politik. Kan sekarang banyak nih caleg nih, Benar-benar. giliran mau nyalek, duit baru deh, pakai peci, bagi-bagi sembako, pura-pura jadi orang baik, ya kan? Tapi di mana kita bisa menilai itu baiknya benar atau bohongan? Lewat track record. Kita lihat track record caleg ini dia baiknya ketika mau pemilu doang atau dia sudah lama berbuat. Kalau dia sudah lama berbuat, dia sudah ada track record baiknya, dia aktif di yayasan sosial, dia aktif di organisasi. Insya Allah setelah dia jadi pun dia akan tetap berbuat seperti itu. Gitu. Jadi kita harus lihat track record si caleg itu. Jadi jauh sebelum dia nyalek, dia sudah pernah berbuat. Insya Allah 70% 80% akan aman. Ini keren ya, edukasi buat kita untuk memilih Insyaallah. Iya. Jadi lihat dari track record kita. Lihat dari track recordnya dia. Jadi gini juga friend, gua ada ini juga ada beberapa aplikasi yang bisa kalian pakai ya untuk atau website yang bisa kalian pakai untuk mengecek track recordnya si caleg ini. Ada beberapa website atau yang pertama pasti Instagram lah ya, Instagram, Facebook. Itu pasti semua caleg, hampir semua pasti mereka punya Instagram dan Facebook, ya kan? Kalian bisa lihat tuh track recordnya si caleg itu dari Instagram sama Facebook. Itu yang paling gampang. Yang ketiga ada aplikasi namanya Goodkind. Goodkind, G-O-O-D, Goodkind. Goodkind, kind itu K-I-N-D.id, Goodkind.
juga kebetulan join Bootkind juga. Jadi mereka situs yang khusus untuk apa ya? Jadi kayak sosial medianya para politikus. Gitu bro. Jadi sosial media para politikus, track recordnya dia bisa masukkan di situ. Sudah apa aja yang dia perbuat di masyarakat. Terus masyarakat yang mau melakukan pengaduan bisa langsung lewat situ juga. Gitu. Bootkind. Jadi bisa tetap dicek websitenya. Bootkind itu buat terdapat juga di situ. Jadi track record caleg itu jelas di situ semua dia masukin. Tapi mungkin belum semua ya, belum semua caleg bergabung. Yang sudah bergabung bagus. Track recordnya jelas di situ ada semua. Warga yang mau bikin pengaduan juga tinggal ketik di situ aja, tinggal masukin aja dan bisa dipantau pengaduan ini apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Oke, jadi itu bagus tuh situsnya. Bagus, nanti teman-teman kalau ada waktu dicek aja buat mengecek track recordnya si caleg itu. Kalau Bang Nadit sekarang kan kita rada minggir sedikit nih. Belum lama ini ada fenomena Bang. Jadi caleg itu sampai rela ngejual ginjalnya Bang Nadit di Bondowoso demi kampanye. Ya. Itu tanggapan Bang Nadit gimana? Jadi itu belum lama. Pesan saya buat teman-teman anak-anak muda, terutama yang mau nyalek nih, yang mau nyalek buat anak-anak muda, jangan jadikan caleg ini menjadi profesi kalian. Ya, jangan jadikan caleg ini menjadi sebuah pilihan profesi, bukan. Nyalek ini bukan profesi. Kita jadi anggota bukan profesi. Profesi itu dokter, tentara, polisi, insinyur itu profesi. Tapi anggota dewan itu bukan profesi. Anggota dewan itu jalur pengabdian. Jadi mereka yang maaf ya, yang tadi sampai jual ginjal, artinya dia menjadikan si caleg anggota dewan yang jadi profesi. Jadi mau gimana caranya gue harus dapat, harus menang. Memang sih kita sebagai caleg harus menang, tapi ya nggak gitu-gitu juga gitu loh. Kalau jual tanah wajar lah, jual mobil wajar lah. Tapi kalau jual ginjal ini kan kesehatan kita ya, kesehatan kita ke depannya seperti apa. Iya kalau menang bisa beli ginjal lagi, bisa nggak beli ginjal lagi? Katanya comeback kalau Bisa kita nggak? Bisa kalau menang. bisa nggak kalau menang dipasang lagi bisa gitu ginjalnya gitu. Jadi ya kalau menang bro. Iya. Kalau kalah kan nggak lucu. Iya. Udah kalah ginjal juga hilang kan, aduh kasihan. Jadi buat teman-teman semua jangan jadikan politik itu sebagai profesi kalian atau nyalek itu sebagai profesi kalian. Tapi ketika nyaleklah ketika kalian sudah siap secara materi ya, baik materi dari dalam diri kalian, baik pun buat keluarnya gitu. Jadi kalian pastikan kalian sudah cukup dulu nih dalam diri kalian nih, dalam diri kalian secara mental kalian sudah siap, secara materinya kalian sudah cukup. Artinya buat rumah tangga lu jangan sampai keganggu gitu tuh gara-gara nyalek. Banyak juga nih yang rumah tangganya pada terganggu gara-gara nyalek, istrinya di rumah kagak diurus gitu. Jangan sampai gitu. Jadi bener-bener nyalek ini jadikan sebagai pengabdian kalian, jangan jadikan sebagai profesi. Kalau nyaleklah ketika kalian sudah benar-benar siap secara materi. Ini keren teman-teman ya. Pesan dari Abang Bang Hadid Ya. ya, selaku caleg nomor urut 7 tadi, dapil 5 fraksi Golkar. Jangan jadikan caleg itu sebagai profesi Bang Hadid, Sebagai profesi, tapi sebagai dedikasi. Dedikasi pengabdian ke masyarakat. Itu. Terus Ya. kemudian Bang Adit melihat fenomena khususnya di dunia maya ya Bang Adit ya. Ya. Kita ini kan diajari bahkan dari Pancasila katanya persatuan Indonesia, tapi di dunia maya tuh Allah Akbar. Karena netizen tuh saling menghujat. Sudah kelihatan bro, sudah kelihatan lah. Mungkin timeline-nya teman-teman semua sekarang udah pada rame lah. Apalagi masalah pilpres ya. Iya. Itu pilpres meruncing banget tuh. Masalahnya kan visi misi 01, nggak beda 02, jauh Bang Adit. 03. Yang Iya. penting masyarakat sejahtera. Ya gitu. Jadi saya selalu menekankan ke masyarakat ketika saya turun ya, ketika gue turun ke bawah, gue selalu menekankan jangan sampai kita kehilangan saudara, kita kehilangan teman, kehilangan tetangga gara-gara beda pilihan pilpres terutama gitu kan. Jadi jangan, kita sudah punya sudah punya sejarah buruk bro di 2017, 2019 di mana kita sangat-sangat terpecah gitu gara-gara pemilu gitu. Nah gue nggak mau hal ini terjadi gitu. Jadi ya buat teman-teman, pesan saya buat di sosial media, saring sebelum sharing lah. Sebelum sharing. Saring sebelum sharing, karena sekarang ini banyak nih pesan-pesan hoax yang dilemparkan oleh tim sukses, disinformasi berita. Apalagi sekarang udah mulai canggih. Sekarang hoaxnya udah pakai AI bro, ya kan?
bisa si kemarin pas Sandiaga Uno ngomong kampanye, padahal dia nggak ngomong itu, tapi dia dijadikan dia ngomong itu karena pakai AI, teknologi bisa gerak, suaranya persis suaranya Pak Sandi gitu kan. Itu luar biasa teknologi sekarang. Jadi jika teknologi ini ada di tangan orang-orang yang tepat, itu oke, bagus, itu bisa bisa berkembang. Tapi kalau teknologi ini ada di orang yang salah, buat men-spread hoax, buat menginginkan disinformasi, itu yang bahaya. Apalagi target sasarannya adalah ibu-ibu kita, mama kita, bapak-bapak kita, yang dia secara teknologi dia belum terlalu maju, dia nggak tahu AI, nggak tahu apa, dia ngeliat video itu dia percaya aja. Itu kan bahaya bro, bahaya. Kalau kita mungkin kita bisa nyaring ya, kita juga bisa nyaring yang mana yang AI, yang mana yang enggak, yang mana yang benar kan, kita bisa nyaring. Tapi kalau itu pesan itu sampai ke ibu-ibu kita, ke emak-emak kita, ke bapak-bapak kita, kakek-kakek kita yang mereka nggak tahu, itu yang bahaya. Makanya ini perlu ditekan dan perlu ada regulasi khusus dari pemerintah. Perlu ada regulasi. Nanti insya Allah kalau kita jadi juga naik, kita bisa dorong ini aspirasi untuk AI ini diregulasi lah. Masukin ke UU ITE gitu loh. AI ini juga harus diregulasi juga, jangan sampai AI ini buat mensebarkan info-info hoax gitu. Jadi jangan jangan kita nge-tweet yang berlawanan dikit ditangkap bro. Itu bukan itu intinya UU ITE. UU ITE itu bukan untuk menangkap orang-orang yang berpendapat, bukan. Tapi UU ITE itu adalah untuk menangkap atau untuk menghukum orang-orang yang itu menyebarkan disinformasi, yang melakukan kerugian buat orang. Tapi kalau kita berpendapat di sosial media, apapun pendapatnya bro, mau positif mau negatif mau menyerang, itu demokrasi. Kita bebas asalkan tidak menyerang secara personal. Selama itu di backup dengan data yang bagus, kita nggak bisa dihukum harusnya. Berarti was-was dari hoax ya. Hati-hati bro, hoax bro. Hati-hati masyarakat, nah terutama ibu-ibu, mama ya, hati-hati ya, jangan sampai kita kehilangan saudara gara-gara pemilu. Toh juga ujung-ujungnya yang di atas itu juga pada ngopi habis pemilu. Iya bro. Yang lucunya Bang Adi, ada pasangan gara-gara beda pilihan itu sampai putus banget. Aduh, itu yang bahaya. Itu terjadi bro. Banyak terjadi tetangga gua, suami istri sampai suami tidur di luar gara-gara suami pilih 01, istri pilih 02. Tapi alhamdulillah habis pemilu sih ini lagi tutur ranjang lagi, cuma pemilu doang nih bisa ranjang. Cuma kan ini bete juga gitu kan. Lucu ya. Jangan sampai lah jangan sampai kita bermusuhan gara-gara pemilu. Ya insya Allah sekarang juga pilpresnya kan 3 paslon ya. Iya, sekarang 3 paslon, jadi nggak 2 paslon, jadi nggak terlalu ini banget kayak dulu. Ngobrol kenceng nih, ada putih ada hitam kan. Jadi dia berada di tengah. Kalau sekarang kan ada 3 poros. Jadi mudah-mudahan sih lebih lebih damai lah. Saya juga mengajak sahabat-sahabat PMI semua untuk terus menjaga stabilitas pemilu ya. Jangan sharing hal-hal yang sifatnya hoax atau bersifat kebencian. Tetap jaga adem lah gitu. Itu cuma 5 tahun sekali buat apa kita berantem. Betul. 5 tahun acara. Pesta namanya pesta demokrasi kan. Iya, pesta. Harusnya kita berpesta. Seneng ya Bang. Seneng aja. Kemudian Bang Adit ini kalau tadi kan tanya jawab untuk akar rumput, kalau ini khusus ke caleg-caleg yang semisal Bang Adit yang masih muda itu Bang Adit. Biasanya kan caleg muda ini rada bahasa sekarang itu rada insecure gitu. Gara-gara ada komentar masyarakat di politik itu buruk, politik itu jahat. Bagaimana Bang Adit menanggapi hal ini? Jadi sebenarnya bukan politik yang jahat bro, bukan politik yang jahat, tapi politik itu sebenarnya seperti tools aja, seperti pisau. Pisau itu jika berada di tangan orang yang tepat, di tangan orang yang chef. Pisau itu berada di tangan chef terkenal, itu bisa membuat makanan enak. Tapi kalau pisau itu berada di seorang penjahat, chef Renata, ampun.
balikin lagi. Oke. Jadi gak fokus gue. Jadi bayang-bayang. Tapi kalau pisau itu berada di tangan penjahat, pisau itu bisa matiin orang. Begitu pun dengan politik. Kalau politik berada di tangan orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat, orang-orang yang dia benar-benar tulus mengabdi buat rakyat, itu masya Allah bro, insya Allah pasti maslahatnya bakal banyak buat masyarakat. Tapi kalau politik itu yang jadi yang mau aja, yang jadi maling ayam, yang jadi maling laptop, ini perumpamaan ya, yang jadi pada maling lah gitu. Pasti politik akan jadi seperti itu. Masyarakat pasti akan tertinggal. Jadi kita pastikan politik itu diisi oleh orang-orang yang tepat. Politik itu diisi oleh orang-orang yang benar-benar mau berjuang buat rakyat. Jadi itu politik itu sebenarnya nggak kotor, politik nggak jahat. Cuma orang-orang di baliknya. Politik itu cuma alat. Jadi orang-orang baik harus terpilih supaya politik bisa kita gunakan untuk kemaslahatan umat lebih besar lagi. Gitu. Jadi gitu bro. Jadi buat teman-teman semua jangan takut masuk politik. Jangan takut masuk politik. Walaupun ya kalau buat nyalek ya, pastikan teman-teman juga kalau mau nyalek, pastikan dulu kayak tadi gue bilang harus siap dulu materinya. Tapi masuk politik tuh harus nyalek ya teman-teman ya. Masuk politik nggak harus nyalek. Kalian bisa ikut dulu masuk ke organisasi sayapnya partai, kalian bisa ikut ke kegiatan partai, bisa ikut kegiatan si caleg ya, jadi tim sukses. Paling nggak kalian terpaksa dulu dalam dunia politik. Ntar pelan-pelan kalian bisa naik. Siapa tahu kalian bisa nyalek ke depannya. Pokoknya gue tunggu 2029 nih ya. 29 ya. 2029 insya Allah bro. Rangga juga, sahabat Rangga nih 2029 saya tunggu di Partai Golkar. Siap. Ini keren nih Bang Adit. Buat 2009-nya. 2029. Ini soal amunisi Bang Adit. Iya. Ini pertanyaan terakhir saya kira. Pertanyaan saya ulti Bang Adit. Ulti. Habis berapa duit Bang? Waduh. Ini kalau gua sebutin angkanya kan viral tuh. Gitu. Nanti viral kayak Rian Ernest kemarin tuh. Udah viral gitu. Tapi kalau masalah gua nggak mau sebut totalnya ya, tapi kalau untuk canvassing sendiri ya, kalau untuk turun ke masyarakat sekali turun itu ya kita bisa habis sekitar 2,5 juta, 3 juta, 2,5 juta. Itu kan buat beli konsumsi. Itu pribadi. Kita sekali turun itu habis itu buat beli konsumsinya, buat bersihan, terus buat beli souvenir dan sebagainya sekali turun ya. Tapi kalau buat beli APK-nya sampai sekarang gua habis sekitar udah 400-500 juta buat APK ya, spanduk, terus bikin kalender, bikin stiker, bikin spesimen dan sebagainya udah habis sekitar segitu. Itu yang dapil. Iya. Gimana yang tingkat RI? Tingkat RI-nya karena dia cakupannya lebih luas harusnya lebih besar. Karena dia mencakup area yang lebih luas lagi. Itu kita kalau di DPRD kurang lebih segitu buat bikin APK-nya doang nih. Bikin APK-nya doang. Bang Adit, boleh diminum siap. Lebih santai. Teman-teman, jadi tadi ada pesan-pesan edukatif ya yang Bang Adit sampaikan. Ini penting buat kalian, buat kita semua. Yang pertama, jangan jadikan caleg ini sebagai profesi. Yang kedua, pilih atau saring sebelum sharing, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Adit. Thank you bro. Thank you ya, makasih ya. Semoga bermanfaat. Amin.